Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat Bocah Belajar Tani. Di kesempatan pagi hari ini Bocah Belajar Tani akan update tanaman bawang merah milik Bocah Belajar Tani, yang mana hari ini sudah sekitar berapa lur? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 7 HST. Jadi di 7 HST ini sudah tumbuh 100%, walaupun masih kecil, tapi ini sudah nampak semua tunasnya dan daunnya sudah nongol di keseluruhan. Juga lahan yang ada di sana itu juga sudah tumbuh. Alhamdulillah ini tanaman kondisinya tumbuhnya rata lur. Jadi ini salah satu faktor kenapa kita itu saat melakukan pemilihan benih itu harus benar-benar teliti agar tidak terjadi kegagalan di awal persiapan tanam. Jadi kalau kesalahan benih itu bisa dibilang kegagalan di awal tanam. Di belum tanam pun sudah kita salah pilih benih. Itu buat teman-teman, carilah referensi yang benar-benar akurat dalam pemilihan benih agar tidak gagal. Di banyak benih yang memang kurang dormansi dan sudah keluar di pasaran, itu yang mengakibatkan banyak petani itu juga sedikit risau atau sedikit galau karena banyak terjadi kekeliruan dalam pembelian benih. Itu kita akan update apa saja yang akan kita lakukan sampai di 7 HST ini setelah tanaman ini tumbuh. Yang pertama lur, dari awal kita tanam kemudian kita tunggu sampai mulai ada keluar akar dan tunas. Itu yang pertama, tetap kita lakukan penyiraman dengan maksimal. Ini sampai basah tanahnya. Kemudian kita lakukan setiap hari lur, pagi dan sore. Salah satu juga metode kita rendam agar si tanahnya ini basah maksimal, karena ini cuaca kemarau. Kemudian kita sambil mengamati bila mana ada tanaman yang itu saat tanamnya terbalik atau terangkat, itu kita bisa lakukan servis atau kita lakukan perbaikan loh. Itu biasanya kalau benih itu berkualitas, dormansinya siap, itu di 3-4 HST sudah nampak lur, mana yang terbalik, mana yang tumbang karena sudah terangkat oleh akar. Itu kita lakukan perbaikan. Kemudian sambil kita lakukan perawatan untuk penyiramannya, kita juga bisa analisa tingkat pertumbuhan dan kelainan-kelainan apa yang ada di lahan kita. Contohnya seperti halnya ada pertumbuhan gulma atau ada kutu-kutuan pada lahan, atau juga mungkin kalau di sini bilangnya itu ibrit-ibran lur. Itu ada juga gerandongnya, kemudian ada juga ngengatnya. Itu kita bisa lakukan pencegahan lur dengan memberikan insektisida yang berbau menyengat agar lahan kita tidak dihinggapi oleh kutu-kutuan seperti itu. Karena kutu-kutuan juga salah satu pembawa jamur. Bukan dia yang menciptakan jamurnya, tapi dia pembawa jamur. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan setiap hari, kita lanjut proses saatnya pupuk susulan pertama. Nah, kapan saatnya susulan pertama diberikan? Susulan pertama diberikan jika bawang merah ini sudah tumbuh 100%, tumbuh semua. Kemudian rata-rata tinggi daun itu sekitar 5-10 cm. Itu kita bisa lakukan pemupukan susulan pertama. Dan biasanya kalau dormansi benih itu benar atau mencukupi dan pertumbuhannya bagus, rata-rata di 10-12 HST itu sudah kita lakukan pemupukan. Ini nanti
di 10-12 HST dipastikan sudah kita lakukan pemupukan, karena ini tingkat pertumbuhan daunnya sudah panjang dan ini cepat sekali lur. Nanti sekarang 7 HST berarti tinggal 3 HST nanti, 3 hari lagi nanti itu sudah panjang sekali. Seperti itu. Jadi kalau kita itu jangan sampai telat melakukan pemupukan. Kemudian ini untuk permukaan air ini sudah mulai kita kurangi. Sedikit demi sedikit kita kurangi, tidak kita lakukan pengisian, tapi kita gunakan untuk nyiram. Itu nanti sudah akan berkurang dengan sendirinya. Yang penting kita tidak tambahkan air loh. Ini permukaan air dari bedengan ini sekitar 30-40 cm loh untuk saat ini. Jadi kemarin sudah mulai kita kurangi, dan yang di bedengan sana sudah ada yang 60 cm lur. Permukaan air dengan bedengan itu sengaja tidak kita lakukan pengisian. Kemudian yang ini lahan yang bekas kemarin juga ini sudah tumbuh juga rata bior. Ini tanpa henti 3 kali proses tanam, hanya jeda 1 minggu lur. Yang ini bekas terlarang, kemudian kita tanam kemarin tajuk, dan sekarang kita tanam raya lur. Kita tanam semua serempak. Ini lahan ini juga lahan yang ada di sana. Kita juga bisa cek di sana nanti seperti apa. Yang jelas ini kita lakukan proses tanam ini juga tidak memprediksi berapa nanti nilai harga yang akan kita terima saat kita panen. Tapi yang jelas saatnya tanam kita tanam. Nah, ini yang benih Brebes, ini dormansi 6 HST. Ini sudah tanamnya 6 HST usianya. Beda dengan yang tajuk ini usianya 7 HST. Karena 2 hari lur tanamnya. Sekarang sudah juga nampak tumbuh bior. Alhamdulillah. Ini termasuk benihnya juga dormansinya sudah cukup. Cuman 2,5 bulan lur kalau yang dari Brebes itu. Oke lur, seperti itu. Nah, kondisi mak ini kondisi pengairan saat sudah di 7 HST dan sudah tumbuh bior. Kita mulai kurangi airnya. Ini nanti semakin usianya bertambah, ini semakin kita kurangi karena semakin akarnya panjang lur. Jadi jangan sampai akar itu terendam oleh air. Kita kurangi terus. Ini perakarannya sudah panjang sehingga ini bisa kita lakukan pemupukan juga sebenarnya. Nah, seperti itu. Kita coba cek yang lahan satunya. Nah, kemudian yang ini adalah lahan bawang merah yang terlarang lur. Jadi ini terlarang kita tanam dari sini sana sampai ke gubuk itu, memanjang ke sini. Ini benih terlarang, ini 6 HST dan sudah mulai kelihatan tumbuh. Ini dipastikan kalau melihat kondisi ini nanti di 8 HST baru rata lur. Ini 8 HST baru rata. Ini ada yang tumbang seperti ini perlu kita perbaiki lur. Nah, kita carikan tempat. Karena akarnya panjang kita taruh seperti ini. Itu kenapa kita lakukan pengecekan agar nanti bisa tumbuh semua lur. Ini yang terlarang, nanti bisa juga dulur-dulur pantau terus sampai nanti dipanen. Ini terlarang usia 6 HST, belum tumbuh bior, tapi sudah kelihatan kecil-kecil di ujungnya itu sudah nampak. Tuh kemarin tanpa dipeges masih utuh. Nah, ini juga masih terlarang. Ininya dari sini, ini bedengan ini sampai ke sini, ini varietas terlarang. Bukan varietas, ini bawang merah terlarang. Kemudian ini juga masih bedengan ini sampai ke ujung sana.
Untuk tajuknya sudah bior loh. Untuk tajuknya sudah tumbuh bior. Jadi untuk tajuk sudah bior, aman. Ini nanti bisa kita pupuk serempak nunggu yang terlarangnya tumbuh. Jadi kita tunggu terlarangnya sampai tumbuh baru kita lakukan pupuk. Ini bareng lur pupuknya lur. Seperti itu. Ini juga sama, ketinggian air sudah kita kurangi agar tidak terlalu becek. Tapi untuk proses siram kita setiap hari pagi dan sore. Ini pagi juga kita siram. Walaupun basah kita siram tipis loh. Dengan basah kita siram tipis tujuannya tanah yang di atas yang semalam kita siram itu biasanya terjadi pengerasan loh. Nah, kalau pengerasan itu terjadi nanti tingkat pertumbuhan itu akan terhalang. Untuk itu kita lakukan penyiraman supaya permukaan tanahnya itu lembab lur. Kalau lembab nanti gampang ditembus oleh si umbi bawang merahnya. Seperti itu. Untuk tajuknya biur. Tinggal kita nunggu yang terlarang supaya tumbuh juga. Sambil tata yang terbalik dan juga yang tumbang. Tumbang bisa akibat hantaman siraman karena kita pakai mesin. Jadi tidak bisa hati-hati. Kalau terlalu hati-hati maka akan lama selesainya lur. Kita agak kencang itu volume airnya tapi yang jelas wajib basah kuyup untuk tanahnya biar ndak gagal tumbuh. Itu kalau kelihatan lur ya, sudah nampak tumbuh semua. Tinggal kita tunggu saat pupuk susulan pertamanya. Oke lur, mungkin cukup itu saja dari saya, Dwi Widang, bocah belajar tani. Semoga ini bisa membantu, juga bisa menginspirasi, memberikan semangat kepada petani-petani, khususnya petani pemula, petaninya bawang merah Indonesia. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.